Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, jumpa lagi teman-teman ya. Kelas 11 PKBM paket C. Jadi kita pada video pembelajaran ini akan membahas lanjutan daripada modul 6 yang unit 1. Jadi kita kali ini akan membahas untuk modul 6 unit 2. Jadi di unit 2 ini kita akan belajar sama-sama tentang hamparan negeri kepulauan. Nah, jadi pada unit 1 kemarin teman-teman juga sudah disinggung bahwa negara Indonesia itu adalah salah satu disebut atau dikenal dengan negara kepulauan. Jadi untuk unit 2 ini kita akan bahas kenapa kok bisa dikenal sebagai negara kepulauan. Baik teman-teman, yang pertama adalah daratan hijau nan mempesona. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah saya berikan ilustrasi. Ada 3 buah gambar. Ini. Kalau teman-teman bisa perhatikan, ini adalah sebuah batu yang dikenal dengan batu zamrud. Nah, ini batu zamrud warna hijau. Ketika sudah dipoles ini jadinya dan bisa dibuat menjadi beberapa aksesoris ya, baik cincin maupun gelang, kalung, adalah batu zamrud. Apa kaitannya batu zamrud ini dengan negara kita Indonesia? Oke teman-teman. Nah, jadi masihkah teman-teman itu ingat tentang sebutan Indonesia sebagai negeri zamrud Katulistiwa? Nah, apa sih negeri zamrud Katulistiwa itu? Jadi negeri zamrud Katulistiwa adalah negara yang dibentangi oleh sebuah garis ya, tentunya garis Katulistiwa. Nah, negara itu adalah negara Indonesia. Kenapa disebut dengan garis zamrud Katulistiwa? Karena itu kita lihat warna batu zamrud ini hijau. Sementara kita tahu negara kita Indonesia ini dikenal juga sebagai salah satu paru-paru dunia. Nah, jadi zamrud Katulistiwa itu batuan zamrud ini menginterpretasikan bahwa hutan-hutan tropis yang ada di Indonesia adalah sebagai paru-paru dunia. Makanya Indonesia salah satunya juga dikenal sebagai zamrud Katulistiwa. Oke, kita lanjut. Luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km persegi. Nah, luas ini ternyata hanya sepertiga dari luas keseluruhan di Indonesia. Daratan Indonesia bukan satu kesatuan, ya. Seperti yang di video sebelumnya sudah sampaikan juga, bahwasanya pulau di Indonesia itu nggak cuma satu daratannya. Jadi ada beberapa pulau atau beberapa daratan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, baik itu yang besar maupun gugusan-gugusan kecil. Nah, makanya dari semua itu disebutlah sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari daratan-daratan tersebut ada apa saja dapat kita klasifikasikan atau kelompokkan. Yang pertama adalah gunung. Nah, gunung itu apa? Gunung adalah bagian permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya. Gunung ini terjadi akibat aktivitas vulkanisme atau aktivitas vulkanik. Gunung pada umumnya lebih besar dibandingkan dengan bukit. Ya, pada umumnya ini, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada bukit yang bisa lebih besar daripada gunung yang ada di sekitarnya. Pada umumnya juga gunung memiliki lereng yang tajam, juga bisa dikelilingi oleh puncak-puncak atau pegunungan. Nah, dari aktivitas gunung api ini, jadi dari aktivitas gunung apinya ya, gunung ini bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama gunung aktif, lalu ada gunung tidak aktif atau istirahat, dan yang terakhir adalah gunung mati. Apa itu gunung aktif? Gunung aktif ini adalah gunung yang masih beraktivitas normal, ya masih sering mengeluarkan abu vulkanik,
masih sering terjadi erupsi ataupun gempa-gempa ringan. Nah, itu adalah gunung aktif. Lalu kalau gunung tidak aktif ini atau gunung yang dia sifatnya istirahat. Ya, namanya istirahat. Kita bisa analogikan bahwa kadang-kadang gunung ini sepertinya sudah tidak beraktivitas, akan tetapi dia masih mengeluarkan erupsi di beberapa waktu. Dan yang terakhir adalah gunung mati. Gunung mati ini dari bekas gunung aktif yang sudah tidak beraktivitas sama sekali. Sama sekali ya kalau yang gunung mati. Tapi kalau yang gunung tidak aktif ini kadangkala dia masih beraktivitas, hanya saja waktunya tidak begitu tidak terus-menerus lah, beda dengan yang gunung aktif ini. Ketika dibaca oleh seismograf itu, kalau yang gunung aktif itu dia beraktivitas terus, ada catatannya, tapi yang kalau gunung tidak aktif ini hanya pada saat-saat tertentu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah pegunungan. Pegunungan adalah daratan yang menjulang lebih tinggi dari sekelilingnya dan dia berderet. Nah, bedanya kalau gunung itu biasanya hanya berdiri sendiri, tapi kalau pegunungan itu berderet atau berjejer. Nah, ketika berjejer jadi satu kesatuan disebutlah dengan pegunungan. Contohnya ada pegunungan Bukit Barisan yang kita kenal ada di sepanjang Sumatera Barat. Lalu yang ketiga ada perbukitan. Perbukitan ini terdiri dari beberapa bukit yang berjajar atau suatu rangkaian bukit yang panjang pada satu daerah yang luas. Biasanya bukit yang berjajar itu punya ketinggian antara 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Contohnya ini, perbukitan di Jawa Tengah. Yang keempat ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah datar, ya, daerah datar di permukaan bumi yang punya ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya kalau dataran tinggi ini dia suhunya relatif sejuk. Nah, relatif sejuk karena meskipun dia tinggi, artinya tinggi di sini berdekatan dengan matahari ya, cuman tekanan udaranya itu lebih kecil. Nah, di dataran tinggi ini material tanahnya itu subur. Kenapa bisa subur? Karena biasanya dia akibat daripada bekas-bekas daripada aktivitas vulkanisme gunung-gunung terdahulu. Namanya kalau gunung meletus isinya keluar semua. Nah, ketika keluar terus dia mengendap lama, itu kan juga selain membawa batuan juga ada mineral-mineral yang bagus untuk pertumbuhan tanaman, ya, dataran tinggi. Nah, ini contohnya ada dataran tinggi nih. Kalau ini perbukitan, ini pegunungan, ya, berjejer ya pegunungan. Kalau bukit ini dia menonjol lebih tinggi daripada daerah sekitar, tapi ketinggiannya hanya sampai 200 sampai 500. Nah, kalau dataran tinggi ini dataran tinggi. Oke, yang selanjutnya adalah lembah, jurang, dan ngarai. Nah, ini perbedaan dari lembah, jurang, dan juga ngarai. Lembah itu adalah dataran yang diapit oleh dua ketinggian atau lebih dengan batas sisi terjal ataupun landai. Jadi, kalau lembah itu berupa hamparan daratan atau dataran ya. Di kanan kirinya itu ada tempat yang lebih tinggi. Nah, biasanya kalau lembah ini biasanya digunakan untuk ternak-ternak lah, untuk mengembala ternak. Kalau ngarai itu dataran yang diapit oleh dua ketinggian dengan batas sisi yang terjal. Nah, ini terjal ya. Artinya apa? Terjal di sini perlu pengawasan khusus, tidak bisa dilepas begitu saja. Sedangkan jurang, kita sama-sama tahu jurang adalah dataran yang sempit, terus diapit bisa dari dua ketinggian atau lebih. Nah, batas sisinya itu berbahaya atau terjal. Di sini sudah saya siapkan contohnya.
Ini yang pertama adalah lembah, ya, dataran, terus diapit oleh dua bukit ataupun dua tempat yang dia datarannya lebih tinggi, dan dia landai. Landai artinya di sini tidak terjal, tidak miring. Nih, ini namanya lembah. Bisa untuk dimanfaatkan untuk peternakan. Yang ini ngarai. Ini ngarai ini. Dia terjal samping kanan kirinya. Diapit juga oleh dua tempat yang lebih tinggi di samping kanan kirinya. Tapi dia nggak bisa dipergunakan untuk sebagai sarana pertanian maupun beternak. Kalaupun mau dimanfaatkan harus dengan pengawasan yang ekstra. Nah, sementara kalau jurang, nah ini lebih berbahaya lagi. Ini jurang ini. Di sini di jurangnya ya. Bisa teman-teman lihat ini diapit oleh dua sisi yang sama-sama tinggi dan juga dia kedalamannya terjal. Lalu yang selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah adalah suatu hamparan tanah yang lapang dengan ketinggian tidak lebih dari 200 meter. Artinya dia sangat pendek, ataupun ketika kita mau memanfaatkan dataran rendah ini lebih mudah aksesnya. Nah, ini dataran rendah. Makanya biasa sering digunakan untuk persawahan atau perladangan, perkebunan, dan lain-lain. Ini dataran rendah. Aksesnya mudah. Untuk transportasi dan lain-lain dia mudah. Nah, untuk yang B, Samudra Biru mengelilingi negeri. Pada unit pertama sudah sama-sama kita bahas bahwasanya negara kita ini dikelilingi oleh lautan-lautan yang luas. Nah, bisa dikenal juga ada dua samudra ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara ternyata luas lautan Indonesia itu adalah 2/3 dari seluruh luas keseluruhan. Kalau daratannya itu hanya 1/3. Jadi intinya apa? Ternyata negara kita itu lebih luas wilayah perairannya. Nah, dari laut yang sangat luas ini menyimpan beberapa hasil laut yang berlimpah, antara lain. Apa saja? Yang pertama adalah ikan. Ikan ini sama-sama kita tahu berupa hasil laut yang menjadi komoditas terbesar di Indonesia. Untuk hasil laut ya. Walaupun setiap hari ditangkap, setiap hari dicari oleh para nelayan untuk menghidupi keluarga nelayan, bahkan kita nikmati juga. Tapi ikan di laut juga dengan kuasa Tuhan Yang Maha Esa tidak habis. Ini persebarannya jadi sangat beragam sekali ikan di Indonesia ini. Mulai dari ikan yang kecil sampai ikan yang besar. Lalu ada ikan yang nilai ekonomisnya rendah sampai nilai ekonomisnya tinggi. Ini hampir semua bisa ditemui di Indonesia. Nah, sini potensinya ini sangat beragam. Berbeda-beda setiap wilayah untuk potensi ikannya ya. Lalu yang kedua ada rumput laut. Nah, rumput laut ini flora lautan atau tumbuhan laut yang banyak dikembangkan di perairan di Indonesia. Rumput laut ini bisa hidup hingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut. Lalu, berbagai jenis rumput laut ini sekarang bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal. Salah satunya untuk bidang makanan, bahkan sekarang merambah ke kecantikan juga bisa pakai rumput laut ya. Untuk selanjutnya adalah mutiara. Mutiara, teman-teman pasti sering mendengar atau melihat atau bahkan ada yang punya bahwa mutiara itu harganya mahal. Nah, kenapa bisa mahal? Karena proses untuk kerang supaya bisa ada mutiaranya juga butuh waktu yang lama. Nah, mutiara adalah warisan alam di Indonesia yang berupa anugerah dari Tuhan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain.
bukan berarti di negara lain tidak ada ya. Artinya di sini tidak dimiliki ini dalam hal pasokannya atau ketersediaannya. Nah, Indonesia merupakan negara penghasil mutiara terbesar di dunia dan merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia. Tuh. Jadi mutiara ini menjadi komoditas ekspor. Artinya dari mutiara ini pendapatan negara sangat banyak yang keuntungan yang didapatkan. Seluruh wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Tengah menghasilkan mutiara. Tidak terkecuali juga di wilayah Barat. Oke, kita bisa lihat di sini. Di sini ada beberapa tempat ataupun daerah di Indonesia yang menjadi penghasil mutiara yang bisa diekspor ke seluruh dunia. Nah, untuk di Pulau Sumatera ada Sumatera Barat dan Lampung. Terus ada di Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Sulawesi Utara, Papua Barat. Nah, ini adalah daerah-daerah yang menjadi penghasil mutiara yang banyak bagi Indonesia. Oke, kita lanjutkan lagi. Lalu selanjutnya ada mineral. Mineral yang paling banyak dihasilkan dari laut Indonesia adalah garam. Jadi garam ini adalah berupa mineral ataupun zat cair yang dia mengkristal dengan proses yang sedemikian rupa. Nah, mineral ini sangat bermanfaat bagi kita, baik manusia maupun tumbuhan-tumbuhan ataupun makhluk hidup yang lain. Itu ada contohnya di sini ya. Ini adalah petani garam yang sedang mengkristalkan air laut menjadi mineral garam. Lalu ada terumbu karang. Nah, terumbu karang ini adalah tempat hidup bagi biota-biota laut. Semakin banyak, semakin bagus terumbu karangnya, maka ekosistem yang ada di laut juga akan semakin baik. Lalu yang keenam ada pesona alam. Kita sama-sama tahu, apalagi saat ini, gencar sekali wisata bahari di Indonesia itu diduniakan atau dikenalkan ke seluruh penjuru dunia. Kenapa demikian? Karena kita sama-sama tahu bahwasannya potensi alam Indonesia, terutama dalam bidang bahari, itu sangat besar. Dan ini sudah dikenal sejak zaman dulu sebenarnya. Mulai dari wilayah barat Indonesia, wilayah tengah, sampai wilayah timur. Bahkan ada taman laut di Indonesia itu salah satu taman laut terbaik di dunia. Ada Taman Laut Bunaken ya, kita sama-sama tahu. Terus juga ada wisata bahari di Raja Ampat, terus juga Labuan Bajo. Kalau untuk lokalnya ya di Lampung kita tahu ada banyak pantai yang kita bisa nikmati. Itu adalah salah satu pesona alam yang ada di Indonesia. Nah, dari pesona alam ini makanya bisa menarik wisatawan-wisatawan baik lokal maupun interlokal supaya datang ke Indonesia. Akhirnya apa? Pendapatan daripada masyarakat Indonesia juga akan naik. Ketika pendapatan Indonesia naik, ekonomi masyarakat semakin baik, maka masyarakatnya akan semakin sejahtera. Nah, itu contoh daripada wisata bawah air ya. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita terkait dengan modul 6 unit 2. Ya, di sini ada penugasan untuk unit 2 ya. Yang pertama, silahkan teman-teman coba menjabarkan potensi wilayah daratan di Indonesia itu apa saja. Artinya potensi itu yang bisa digali atau bisa dikembangkan. Lalu yang kedua, kekayaan alam apa yang berasal dari laut. Nah, tadi kita sudah bahas sama-sama kira-kira apa. Silahkan teman-teman sambil diingat-ingat, diulas kembali. Semoga video ini juga bermanfaat ya teman-teman bagi pembelajaran kita. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas keluangan waktunya untuk mau belajar secara video pembelajaran ini. Dan tetap semangat. Kita akhiri dan kita bertemu lagi pada pembelajaran untuk unit ketiga di modul 6. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.